panjangnya 150-an, terus lebarnya 30 cm dan tebalnya 5 cm. Yang satu kakinya seperti itu, yang satu saya buat seperti ini. Ini sudah ada pengaman karetnya, jadi tidak membuat goresan di lantai Anda. Oke. Hai, jumpa lagi di video ringan. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan aktifkan pula tombol loncengnya. Oke, bablas. Salam sehat selalu buat rekan-rekan video ringan. Nah, kali ini saya mau bikin meja dari kayu jati tua. Ini kayu jatinya usianya sudah tua sekali, sudah bolong-bolong, tapi bolongnya secara alami. Nah, ini seratnya masih bagus, masih bisa dipakai buat meja, khususnya untuk pecinta kayu rustik. Nah, ini seratnya kita cek, masih bagus. Ini juga tebal. Saya mau pakai ini. Yes, mari kita kerjakan. Ini pertama saya sikat kawat dulu supaya menimbulkan kesan rustik. Sikat kawat yang saya gunakan sikat kawat manual aja, soalnya saya menggosok sesuai alur seratnya. Jadi kita gerakan maju mundur sejajar dengan serat dari kayu tersebut. Bagian yang harus digosok adalah sisi atas dan semua samping, karena bagian-bagian tersebut seringkali dilihat. Untuk bagian bawahnya cukup dibersihkan biasa saja, karena ini kayu jati bekas. Habis digosok harus dicuci dengan air supaya kotoran-kotoran dari tanah bisa larut dan kayu menjadi bersih. Nah, ini teralis, ini juga bekas, mau saya pakai untuk salah satu kakinya. Kedua teralis ini mau saya sambung agar lebih tinggi, sekitar 80 cm dari lantai. Ini cara saya nyambung, saya usahakan tidak mengubah bentuk ornamen yang sudah ada. Jadi ada bagian yang harus saya potong, ada bagian yang sudah tidak saya pakai, ada juga bagian yang saya tambah lubang. Karena ini tralisnya bekas, maka kalau ada bagian yang rusak harus diperbaiki. Kalau misalnya ada bagian yang hampir lepas atau malah sudah lepas, ini dilas lagi supaya hasilnya nanti kuat. Agar sambungannya siku, saya menggunakan alat bantu siku magnet. Ini kalau kalian pengen beli, datang aja di toko besi terdekat, pasti ada, dan harganya terjangkau. Bagian yang harus dilas saya las penuh dan bolak-balik supaya hasilnya lebih mantap. Nah, inilah cara saya menyambung tralis tanpa harus mengubah ornamen. Kita las lagi. Ini menyatukan tralis satu dengan tralis yang satunya. Biar aman dalam mengerjakan, saya menggunakan sarung tangan karena besi itu panas. Jadi biar gak megang-megang besi panas, saya menggunakan sarung tangan. Ini saya tambah besi karena untuk menyatukan ke kayu jatinya saya menggunakan 4 buah skrup. Jadi biar gak doyong kemana-mana, biar gak jalan kemana-mana, harus pakai minimal 4 skrup. Nah, ini kaki yang satunya pakai holo. Saya menggunakan holo yang galvanis, tahan karat. Ini juga saya tambah besi untuk melekatkan ke kayu jatinya. Ini juga sama, menggunakan 4 buah skrup. Untuk pengelasan yang satu ini harus hati-hati karena
ini menyatukan dua besi yang ketebalannya beda. Jangan sampai lasnya nyambung tapi bolong, karena holo ada resiko bolong saat dilas. Harus hati-hati. Besarnya elektroda dan settingan ampere yang digunakan untuk ngelas ini memang harus sesuai dengan objek yang dilas. Proses berikutnya adalah menghaluskan las-lasannya. Jadi las itu biasanya menonjol. Nah, ini harus diratakan. Jangan sampai tonjolan las yang ada bisa mengurangi keindahan. Alah, mengurangi keindahan. Ini harus teliti bagian mana aja yang harus dikikis. Untuk melakukannya saya menggunakan gerinda dengan mata gerinda asah supaya halus. Karat juga harus hilang. Untuk kaki yang satunya juga harus dikikis bekas lasnya supaya halus. Karena kalau halus itu proses pengecatan juga bisa maksimal. Nanti semua kaki mau saya cat warna hitam top agar lebih elegan. Elegan golek momongan. Alah. Inilah penampakan kaki meja setelah saya cat hitam top. Beralih ke kayu jatinya, setelah saya rasa cukup kering, ini saya beri tanda dulu untuk menentukan posisi pemasangan kaki mejanya. Setelah selesai digaris dan diberi tanda, ini kaki meja langsung saja dipasang menggunakan skrup. Karena kayu jati itu keras, saya menggunakan alat untuk menyekrupnya, karena kalau dilakukan dengan manual sangat berat sekali. Kaki meja yang satunya caranya juga sama, kita sekrup menggunakan 4 sekrup. Dalam memasang skrup ini harus hati-hati, jangan sampai gagal, karena kalau sudah di skrup, untuk mengendorkan sekrupnya itu sudah sulit karena kayunya keras sekali. Kaki meja yang dari holo, ujung yang menyentuh lantai harus saya beri pengaman. Ini pengamannya banyak dijual di toko besi, jadi mudah didapat. Oke, sudah jadi. Kesan rustiknya bagus sekali. Nah, ini panjangnya 150 cm, kemudian lebarnya 30 cm dan tebalnya 5 cm. Kaki yang satunya ini, yang satunya ini. Pengaman kaki juga sudah terpasang sempurna. Demikianlah cara saya membuat meja dari kayu jati tua. Terima kasih.